Baiklah, sesuai dengan ulasan video sebelumnya, maka kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah bisnis yang bernama Rokupang. Mengusung nama Rokupang tentunya agar produk kami mudah dikenal oleh masyarakat. Akhir-akhir ini produk ini menjadi sebuah jajanan hits bagi generasi muda, sehingga banyak orang ingin membuka usaha ini dengan nama yang berbeda-beda. Namun yang terkenal yang ada di daerah Jakarta yang sudah memiliki banyak cabang di Indonesia, salah satunya yang ada di kota Padang Panjang. Rokupang sendiri berbahan dasar roti pandan dengan aroma yang wangi, warna hijau sehingga semakin sedap untuk dipandang. Apalagi dari segi pengolahannya, Rokupang bisa dikukus ataupun dipanggang. Bila dikukus tentunya roti akan lebih lembut, sedangkan dipanggang roti akan lebih crunchy. Tergantung bagaimana selera konsumen sendiri. Selanjutnya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, potensi pasar. Daerah yang kami pilih berada di perlintasan Provinsi Sumatera Barat dan juga berada di kawasan kuliner, sehingga menjadikan ini sebagai sebuah peluang bagi kami. Yang kedua, segmentasi. Segmentasi terbagi atas 3. Yang pertama, geografis, yaitu tentunya berada di daerah Kota Padang Panjang. Yang kedua, demografis, usaha ini dapat dikonsumsi oleh semua umur dan semua kalangan tentunya. Yang ketiga, psikografis, karena produk kami baru sehingga menjadikan sesuatu yang baru bagi masyarakat dan membuat rasa penasaran untuk mencoba. Yang ketiga, targeting, yang menjadi target bagi kami itu semua masyarakat daerah setempat, mahasiswa isi, dan masyarakat mengunjungi pasar kuliner. Yang keempat, positioning, yang menjadi positioning bagi produk kami yaitu memiliki cita rasa yang unik, produk yang berkualitas dan tentunya berbeda dengan yang lainnya. Yang kelima, perubahan selera konsumen. Dengan seiringnya berkembangnya waktu, tentunya perubahan selera konsumen dapat terjadi. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strike atau kekuatan, yang menjadi kekuatan bagi produk kami. Yang pertama, kualitas produk dengan bahan baku premium. Yang kedua, memiliki tim yang berkreativitas tinggi. Yang ketiga, memiliki teknologi yang andal. Yang keempat, tentunya lokasi yang sangat strategis. Yang poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, keterbatasan dalam inovasi, karena ini merupakan sebuah franchise. Yang kedua, usaha memiliki pesaing di Sumatera Barat. Yang ketiga, produk ini tidak tahan lama. Ya, poin yang ketiga yaitu opportunity. Yang pertama, karena berada di daerah Padang Panjang yang hujan, jadi cocok dengan produk kami. Potensi yang cukup besar karena masyarakat Padang Panjang menyukai produk ini. Ketiga, Rokupang merupakan hasil modifikasi sehingga menjadi suatu produk yang baru dan menarik. Poin yang keempat yaitu ancaman, krisis ekonomi yang menurut daya masyarakat akibat kebijakan pemerintah. Kedua, munculnya pesaing dengan modal yang kuat, munculnya pesaing dengan kuantitas yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Damon dengan NIM 19055910 ingin menjelaskan tentang aspek operasional. Nah, Rokupang ini diproduksi dengan menggunakan roti pandan dengan aroma yang sangat wangi, yang berwarna hijau segar, dan diberikan isian beragam macam topping sesuai dengan selera. Nah, roti ini menggunakan 2 metode penyajian, yaitu
dikukus untuk mendapatkan tekstur roti yang lebih lembut, dan dipanggang untuk mendapatkan yang lebih crunchy. Karena produk kami ini merupakan produk franchise, untuk perencanaan proses dan kreasi produk usaha kami ini ditentukan oleh pusat. Nah, roti kami ini didirikan di Pasar Kuliner Padang Panjang, di mana lokasi ini merupakan destinasi wisata di Sumatera Barat, di mana banyak wisatawan berkunjung. Nah, untuk rata-rata produksi sendiri, kami dapat menjual 50 sampai 40 roti per hari, dengan kapasitas produksi outlet ini per bulan yaitu 1.200 pieces per bulan. Nah, secara garis besar, produk ini diproses dengan 7 langkah. Yang pertama yaitu tentu menyiapkan roti pandan, belah menjadi roti dan belah menjadi 2 dan oleskan dengan margarin. Kemudian bubuhi dengan varian rasa yang diinginkan. Kemudian tutup kembali roti dan kukus atau panggang 2-3 menit. Angkat roti dan kemas serta sajikan rokupang kepada pelanggan. Nah, sesuai dengan namanya, berarti rokupang ini menggunakan panci kukusan atau tempat panggangan yang tentunya SNI. Nah, alat lainnya yaitu telanan, spatula, dan berbagai macam pisau yang dijamin bersih. Selanjutnya itu mungkin di sini untuk teknologi lebih mengarah kepada sistem pengolahan, yaitu dengan cara dikukus ataupun dipanggang selama 3-5 menit. Nah, untuk packing atau pengemasan sendiri, rokupang dikemas dengan paper bag, di mana kami menggunakan kertas makanan juga untuk membungkus rokupang sebelum dimasukkan ke paper bag. Nah, untuk layout dari rokupang ini dapat dilihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya itu untuk pengawasan kualitas terhadap produk rokupang dilakukan pada setiap potongan roti yang dijual kepada pembeli, di mana hal ini dapat menjaga kualitasnya sehingga tidak cacat rasa maupun penampilan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Rika Safitri akan menjelaskan mengenai aspek sumber daya manusia dan manajemen. Nah, dalam sumber daya manusia kami menjadinya ke dalam 4 fungsi untuk memenuhi kebutuhan SDM kami, yaitu yang pertama bagian produksi, di mana mereka bertugas untuk mengembangkan dan menjaga kualitas dari produksi produk kami, dan yang kedua yaitu bagian operasional, mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. Yang ketiga yaitu bagian sales atau penjualan, yaitu terkait dengan orang yang mengurus urusan penjualan produk sehari-hari termasuk untuk membuatnya. Dan yang keempat yaitu bagian keuangan, yang bertugas mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Dan dalam perencanaan sumber daya manusia kami melalui dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama menganalisis tujuan organisasi, yang kedua melakukan intervensi sumber daya manusia yang ada, yang ketiga perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia, yang keempat memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, yang kelima merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia, dan yang keenam yaitu melakukan pemantauan serta pengendalian pengendalian dan umpan balik dari usaha rokupang. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kami melakukan tahap perekrutan, di mana tahap perekrutan ini menjadi proses pencarian sumber daya manusia, di mana perekrutan ini kami menentukan beberapa kriteria dalam penyeleksian karyawan baru, baik itu untuk penentuannya yaitu melalui nilai indeks prestasi mereka sewaktu kuliah, dan juga kami akan melakukan proses wawancara serta tes kesehatan untuk memastikan bahwa karyawan kami dalam keadaan sehat. Dan untuk pemberian reward atau terkait dengan kompensasi, karyawan yang berprestasi akan kami berikan bonus pada akhir tahun. Dan dalam kompensasi langsung yang kami berikan yaitu kami memberikan gaji sesuai jumlah hari kerja pada setiap karyawan. Dan apabila nantinya tingkat penjualan melebihi target, maka kami juga akan memberikan bonus kepada setiap karyawan. Dan untuk pemberian kompensasi secara tidak langsung, kami memberikan kompensasi pekerja, yaitu apabila terjadi kecelakaan, maka kami akan membiayai untuk kesehatan mereka. Sekian terkait dengan aspek sumber daya manusia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Takbiratul Habibullah akan membahas tentang aspek eksternal usaha kami, yaitu Rukupang. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dengan adanya Gerai Rukupang di Kota Kepulauan Panjang, kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan daerah kota ini. Yang kedua, dari dampak aspek sosial. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai lembaga sosial, karena tempat penjualan seorang produsen di kawasan pasar, jadi kemungkinan tempat ini terjadi interaksi. Yang kedua yaitu perubahan kondisi sosial yang kompleks, mungkin saat belum terasa betul perubahan sosial yang terjadi di lingkungan penjual. Kecuali dengan berkembangnya waktu, ada peraturan pemerintah yang menyebabkan perubahan kondisi sosial. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Jika suatu waktu penjual tidak menemukan inovasi atau memberikan dampak terhadap kebutuhan masyarakat, bisa jadi dalam perkembangannya masyarakat akan berubah menjadi pluralistik. Yang ketiga yaitu aspek politik. Adanya rumor yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu produk maupun jasa. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media massa. Yang keempat yaitu aspek lingkungan hidup dan lingkungan industri. Dalam studi bisnis, pengaruh yang begitu besar, ruang lingkup yang dimaksud di sini yaitu standar meliputi kreditor, pesaing, pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Yang kelima yaitu aspek risiko bisnis, yaitu ketidakpastian antara franchisor dan franchise. Yang kedua yaitu kesulitan modal. Yang keempat yaitu SDM yang tidak terampil. Dan untuk aspek keuangan, usaha kami ini untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 4.720.000, untuk biaya variabelnya sebesar 800.000, dan untuk total investasi awalnya yaitu 6.584.400 rupiah. Serta total pendanaan yang digunakan yaitu sebesar 39.500.000, penjualan sebesar 100.098.000, dengan HPP sebesar 54.080.000. Untuk laba kotornya sebesar yaitu 143.920.000, laba sebelum pajak sebesar 100.041.982.600 rupiah, dan untuk pajaknya sebesar itu 14.198.260 rupiah, dan laba setelah pajak sebesar 127.787.340 rupiah.